Thank you. Oke, halo Rahayu. Happy banget loh ketemu Mbak Nana nih. Halo Iya, Mbak, halo. Udah lama banget ya kita nggak ngobrol-ngobrol. lama sekali. Terakhir, Aku nggak ingat kapan itu terakhir. udah satu generasi yang lalu, satu generasi. Mbak Nana Gimana, sekarang gimana? sampai punya dua kan, bocilnya. Alhamdulillah, iya loh, ekornya ada dua sekarang. Dulu masih bebas, sekarang udah ya kemana-mana harus izin dulu sama bos-bos kecil di rumah kan. Kamu gimana kabarnya Rahayu? Dengar-dengar katanya mau cari sekolah nih sekarang. Alhamdulillah sehat Mbak Nana. Halo, agak keputus-putus. Mau belajar nih dari Mbak Nana. Gimana gimana? Ini sedang dalam masa pencarian jati diri. Perasaan nggak selesai-selesai pencarian jati dirinya. Ya kita kan mencari jati diri sampai mati. Mudah-mudahan ya Mbak, nggak salah jalan. Mbak Nana spill Amin. dong, apa perjalanannya waktu studi doktoral. Kayaknya asik gitu ngikutin apa ya, story-nya di IG dan lain-lain. Apa ya? Kelihatannya asik ya, padahal ya Kelihatannya. begitu. Padahal emang beneran asik sih, banyak-banyak ini ya, banyak pelajarannya sih ya. Ya sampai sekarang juga sih, mohon doanya ya, semoga cepat lulus. Tapi apa nih, apa yang Rahayu mau mau tahu gitu, yang yang kamu mau dengar ceritanya apa nih gosipnya? Gosip apa ya? Aku tuh kalau lihat apa namanya story Mbak Nana ya, aku lihat kayaknya happy gitu belajar di sana dan Hmm, apa sih namanya konsentrasi aku kan cenderung sama lah kayak Mbak Nana ya. Mbak Nana secara mm-mm, kan dosen favorit nih, salah satu dosen favoritku dulu nih waktu sekolah. Di sana tuh mm. gimana Mbak? Ceritain dong perjalanan Mbak Nana ketika mau doktoral, persiapan, terus waktu belajar sampai dengan hari ini kan masih berjuang nih untuk selesai Mbak ya. Mm-mm. Eh, ini mungkin aku ini ya, kalau kalau mau cerita dari awal dulu kan Lahayu masih di UGM, aku masih perjalanan cari-cari sekolah ya waktu itu. Waktu cari-cari sekolah itu sebenarnya ada apa sih dua dua hal yang penting ya kalau kita harus siapin kalau mau cari sekolah. Yang pertama kan secara akademisnya gitu, kita menentukan mau sekolah nanti S3 di bidang apa gitu kan, riset yang mau kita lakukan seperti apa gitu kan. Terus nanti fundingnya gimana, tinggalnya gimana gitu. Nah, sama yang kedua adalah rencana keluarganya gimana nih gitu kan. Apalagi Nah, kalau misalnya pas banget apa yang aku Iya kan. pikirkan. Ya, ya. Ya, jujur sih menurut aku kalau buat perempuan, setidaknya di konteks Indonesia ya, kalau kita perempuan mau lanjut sekolah S3, apalagi di luar negeri, itu jauh lebih menantang dibandingin yang laki-laki kali ya. Karena pertimbangannya mungkin jauh lebih banyak. Mungkin kalau dari sisi secara akademis sama, mungkin ya. Eh, Pertanyaannya mau sekolah di mana gitu kan, terus pakai beasiswa apa gitu kan. Cuman mungkin kalau dari sisi keluarga, sependek yang aku alamin dan aku ngobrol juga sama teman-teman uh, menyebutnya PhD mama gitu ya, perempuan yang sekolah PhD apa sekolah S3 itu pertimbangan keluarganya jauh lebih berat mungkin gitu. Kayak misalnya nanti kamu mau sekolahnya setelah menikah apa sebelum menikah gitu buat yang belum nikah.
Terus kalau udah nikah, nanti suamimu mau ikut apa enggak. Terus kalau misalnya nggak ikut, nanti eh, LDR-nya gimana gitu kan. Kamu harus pulang tiap berapa bulan sekali gitu misalnya. Atau gimana cara membangun hubungan kalau LDR. Terus kalau misalnya ikut, nanti suami apa namanya kerja apa sekolah di situ. Nanti kalau dia balik gimana. Jadi banyak gitu loh kayaknya yang harus dipikirin Dipikirin gitu ya kalau Mbak. ya aku nggak tahu sih ya kalau kondisinya Rahayu seperti apa gitu. Cuman kalau kondisiku kan waktu aku sebelum berangkat aku baru nikah ya. Terus Mm-mm. eh, ya rencana S3 itu udah aku omongin sama calon suamiku waktu itu sebelum kita nikah gitu. Jadi aku udah state dari awal aku mau sekolah S3 terus eh, nanti pasti akan ngaruh ke kondisi keluarga juga gimana gitu. Nah, ya waktu itu sih kalau aku sama suamiku konteksnya adalah kita sepakat em, apa waktu nanti berangkat sekolah kita nggak LDR gitu. Jadi suamiku ngalah dia keluar dari kerjaan gitu ya dan memilih jadi bapak rumah tangga gitu. Salah satunya ya menurutku. Tapi mungkin itu kan skema yang aku nggak tahu mungkin nggak semua bisa melakukannya ya berat gitu loh buat cowok untuk bisa lepas dari Taruhan ya Mbak kerjaan ya, apalagi untuk dan cowok kan. ya kan. So ada juga yang modelnya ya udah LDR gitu kan. Tapi itu juga berat juga gitu. Jadi nggak ada pilihan yang nggak ada pilihan gampang kalau mau sekolah itu. Aduh. Bahkan bahkan kalau mau sekolah ya udah sekolah dalam negeri aja menurutku tetap berat juga gitu karena Mm-mm-mm. kalau dalam negeri kan berarti sambil kerja, sambil ngurus keluarga dan lain-lain gitu. Sama Menurutku aja nggak ya ada Mbak ya pilihan. sebetulnya ya. Tapi ya mau nggak mau karena posisi kita apa namanya karir kita di sini kan menuntut kita untuk lanjut studi ya. Ya mau nggak mau ini pilihan yang harus kita jalani sih gitu. Dan kalau aku sih menurutku adalah once kita punya kesepakatan sama keluarga itu secara perasaan akan lebih lempeng sih rasanya untuk ngejalanin apapun itu ya. Kalau LDR tapi dua-duanya sepakat LDR ya lempeng gitu. Atau kalau misalnya salah satu ngalah dan itu sepakat gitu ya adalah satu kesepakatan ya lempeng gitu sih. Sorry ya kalau masih Jadi agak ngawang-ngawang. kesepakatan kunci pertama itu kesepakatan nih Mbak Nana ya. Mm-mm. Dan Harus menurutku diomongin. ini nggak gampang sih. Kenapa kalau menurut Rahayu nggak gampangnya gimana? Em, Ya pertaruhan sih menurutku karena kan mungkin kalau untuk yang belum nikah ya pertaruhannya dia dan karir dia di sini kan. Semisal mau sekolah di luar gitu. Tapi kalau misalnya di sini ya dia harus buat keputusan aja untuk diri dia. Tapi kalau sudah berkeluarga menikah kan kita harus Mm-mm. memikirkan hal lain dan tanggung jawab lain kan Mbak gitu. Dan menurutku Mm-mm. keduanya itu dua-duanya itu nggak gampang. Jadi harus ada apa ya komitmen kan kesepakatan itu salah satu bentuk komitmen juga kan. Jadi nanti Mm-mm. Mm-mm. tadi kenapa Mbak Nana bilang gampang nantinya karena dari awal tuh sudah ada komitmen dukungan itu gitu sih. Mm-mm. Mm-mm. Iya, jadi yang aku pelajarin tuh ya agenda S3 tuh bukan agenda pribadi, ini agenda keluarga gitu yang semuanya walaupun yang Mm-mm. ngejalanin kita gitu ya sendiri, tapi kan em, S3 ini butuh waktu, butuh resource juga Iya gitu betul kan. betul. Nah itu. Kalau Ah, Rahayu gitu. sendiri, mohon maaf nih kalau boleh nanya, udah berkeluarga atau belum? Sudah Mbak, aku juga sudah anakku juga udah dua kan. Sama Hmm. lah masih bocil-bocil. Nah, makanya Mm-mm. mikir ke sana itu ya mempertimbangkan itu juga kan. Nah, kebetulan Mm-mm. suamiku juga kan akademisi juga gitu. Nah, Mm-mm. cuman beda bidang. Makanya nanti kalau misalnya Mm-mm. kita ada kesepakatan untuk sekolah bareng, kan berarti harus mikir Mm-mm. juga nih, harus mikir mau di satu sekolah atau gimana. Kan lebih enak kalau satu sekolah. Tapi kan semua itu Mm-mm. butuh perencanaan juga kan, Mbak. Makanya nih Bener. mau belajar Nah, dari yang hampir mirip lah kayak Mbak Nana kan, udah berkeluarga, terus udah punya dua bocil gitu kan. mm-mm. 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 Ya, oh sebenarnya kalau menurutku lebih enak kalau dua-duanya akademisi kan plusnya adalah ya bisa bareng-bareng gitu ya sekolahnya. Tapi mungkin nanti
tantangannya kalau dua-duanya sekolah, anak-anaknya gimana gitu kan. Nah, betul. Nah, dan mungkin nanti perlu memikirkan kayak kalau aku sih ya, ya ini mungkin sorry kalau agak bias, tapi kalau aku merasa tuh kayak em, apa waktu buat anak itu penting gitu kan. Hmm, Kalau aku sih prefer em, kayak aku misalnya sekarang ya aku milih pulang karena biar bisa deket sama anak-anak gitu. Kenapa nggak aku sendiri aja di Belanda nyelesain S3 ku gitu? Kenapa pulang? Karena aku pikir anak-anak tuh tumbuh cuma sekali gitu kan. Jadi aku nggak mau itu sih missing Mbak, aku out juga yang sih. berat. Mm-mm. Mm-mm, missing out. Tapi menurutku tuh kayak banyak juga kok yang bawa anak gitu kan ke sambil sekolah dan Hmm, menurutku uh, mungkin itu jadi faktor yang membantu kita memilih kampus juga sih gitu, hmm. memilih kampus, milih negara, cari emang yang bisa mengakomodir kebutuhan itu gitu. Kalau boleh tahu sekarang anakmu umurnya berapa? Udah sekolah belum? Em, yang yang besar 4 tahun masuk TK Mm-mm, kan ya, masuk masuk mm-mm, pra pra ini kan prasekolah. Yang mm-mm. kecil 2 tahun lebih. Jadi itu Ih, mirip iya dong kan, berarti ya. ih mirip makanya. Wih, mirip-mirip. Makanya aku Hmm, gimana ya strateginya ini Mbak Dana nih gitu lah. Karena kan hmm, mirip nih hmm, hmm, gitu. hmm. Jadi sekarang posisinya Mbak Dana masih menyelesaikan studi nih ya Mbak ya. Iya, aku masih finalisasi sih, jadi aku baru selesai draft ya. Terus ini lagi bolak-balik revisi dulu gitu ya. Mohon doanya ya, mudah-mudahan bisa Semoga cepet submit. lancar. Mm-mm, amin, amin. Tapi ya, kalau buat Rahayu berarti mungkin bisa udah ada gambaran belum sih nanti mau kalau keluar negeri negaranya apa gitu? Aku sama suamiku tuh beda bidang ya Mbak. Dia itu orang Mm-mm, eksak, mm-mm, aku sosial. Jadi mm-mm, kita kalaupun misalnya punya planning nanti mau lanjut mm-mm, bareng kan enak tuh ya kalau mau bareng gitu. Ya mm-mm, paling nggak nyari yang kedua bidang ini bisa berdekatan gitu. Misalnya di satu kampus yang dia bisa bisa dapat keduanya gitu lah. Gitu. Kalau suamiku kan di konversi energi gitu kan. Kalau aku mm-mm, lebih-lebih ke ekonomi politik sama lah kayak Mbak Nana. Jadi mm-mm, mm-mm, jadi mana nih ya yang dua-duanya tuh bisa gitu. Syukur-syukur bisa satu kampus kan. mm-mm, Kalau di dalam negeri kan ya kalau nggak ke alma mater yang terakhir punyaku atau punya suamiku. mm-mm, Kalau di luar ya masing-masing aku sama dia punya preferensi, cuman kita lagi nyari nyari titik temu nih. Dan mm-mm, begitu lihat ya di ini kampus yang Mbak Nana ini kayaknya dua-dua bidang ini lumayan nih cukup mm-mm, bagus gitu kan untuk mm-mm, kedua-dua bener. bidang ini. Makanya Mm-mm. apa tanya-tanya ya sama Mbak Nana. Oke. Iya sih, aku malah tadi mau kepikirannya gitu karena aku juga ingat seniorku tuh ada yang suami istri bahkan supervisornya sama loh. Tapi yang satu iya, tapi dua-duanya dari geografi sih. Cuman waktu Oh, di Utrecht mereka ngambil apa namanya? Ngambil studinya ini eh, human geography, jadi oh nyambung iya iya iya. gitu. Iya. Heeh. Jadi dapat Kita dan itu heeh, berdua ini lagi ini sih Mbak lagi sering apa namanya lihat sustainable development gitu kan. mm-mm, Ya ada ketemulah sedikit kalau ke situnya. Cuman ya aku kan masih masih meraba-raba juga gitu. Kalau kalau mm-mm, orang eksak kan mereka lebih mudah fokus ya Mbak karena ya kajiannya itu gitu. Cuman kan kalau di kita mm-mm, agak kesana kemari masih gitu. mm-mm, mm-mm. Kalau Mbak Nana ini ya digital ekonomi ya kayaknya. Ya, aku kalau departemennya kan innovation studies ya. Jadi awalnya Mm-mm. ngambil studi kamu dulu S2 di UGM juga nggak sih? Aku lupa. Iya Mbak Iya Nana, kan? ya Iya kan? Oh, sorry aku. ampun. Sorry banget, sorry. Ya, aku nggak tahu maksudku adalah tadi aku mau nanya, kamu masuk di kelas yang competitiveness itu nggak Iya sih dulu? betul betul Politik iya aku inovasi. ambil Nah, nah aku tuh tadinya bikin proposal risetku dari kelas itu sebenarnya. serius. Ya, jadi
aku Ini ya eh, Mbak, kalau nggak salah global value chain nggak sih mata ya ya global kuliahnya value gitu. chain terus Seingatku sih. kan sempat diganti judulnya jadi politik Oh iya, kompetisi politik kompetisi global. global. Iya, betul betul. Terus di situ kan selain kita ngomongin global value chain juga bahas tentang apa innovation ya, politik Mm, inovasi, mm, ada regional innovation development, terus ya dia ngomongin tentang itulah ya, studi mm, tentang mm. inovasi. Nah, dari situ tuh aku kepikiran gitu, aku mau belajar tentang studi inovasi ini gitu. Terus kalau kamu ingat kan juga dulu risetku waktu di fakultas itu tentang inovasi startup ya waktu itu. Mm, mm. Dan ya ngembangin dari itu sih. Terus waktu ngelihat fenomenanya tahun 2016 tuh yang lagi rame kan tentang Uber, Gojek gitu. Ya Mm, udah mm, aku mm. ngangkat itu, aku bikin proposal riset gitu. Sebenarnya kalau menurutku sih ya, semua ya, semua yang mau S3 itu berawal dari nyiapin proposal riset dulu sih. Dan menurutku ini yang sering aku tangkap salah kaprah gitu ya terhadap proposal riset. Kesannya tuh kan proposal riset kudu keren gitu, kudu perfect gitu, kudu apa ya mungkin udah kelihatan theoretical gap-nya apa gitu ya. Mungkin Udah ada yang seperti itu udah kali ya. ngeper duluan gitu loh Mbak. Kayaknya kalau mau buat Iya, draft itu. mungkin ada yang udah seperti itu kali ya. Cuman kalau aku kan, aku ngelihatnya lebih ke praktikal aja sih, karena menurutku ya kita kan mau studi S3 tuh buat belajar gitu kan. Nggak mungkin dong orang yang belajar tuh udah pinter duluan gitu. Dan Ya nggak mungkin dong ampun. proposal yang kita mau bikin jadi disertasi itu udah perfect duluan gitu. Jadi aku pikir waktu itu tuh di otakku cuman ya udahlah gimana supaya bikin proposal yang jadi aja dulu gitu. Karena menurutku tuh kayak ya ini balik lagi aku orangnya praktikal. Jadi menurutku tuh kayak done is perfect apa done is better than perfect gitu. Yang penting jadi dulu dan ya perfect apa namanya setelah jadi tuh ya paling minta masukan nanti juga Eh, dari supervisor ngasih masukan ya itu yang bikin lebih bagus Berarti proposalnya. pada saat itu Mbak Nana udah punya supervisor gitu ya? Artinya udah punya. Belum belum Oh belum. belum. Mm-mm. Jadi Jadi baru sama ini aja Mbak, rekan sama dosen gitu kali ya, rekan enggak juga diskusinya untuk enggak juga. ya. Ya kalau kalau apa namanya kalau proposal waktu itu aku bikin sendiri ya idenya gini 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 terus aku lupa aku sempet ngasih lihat nggak ya kayaknya sempet sih beberapa aku minta bantuan untuk ngasih review gitu ya. Abis itu ya udah nyari sekolah. Nah menurutku tuh strategi nyari sekolah tuh ada dua sih ya ada yang Hmm, via orang dalam gitu kalau menurutku tetep maksudnya ya tuh Mbak, bukan. Orda adalah kunci. Iya, iya, ya, ordal-ordal ya. Jadi kayak minta apa namanya, minta rekomendasi senior atau siapalah gitu yang kamu kenal kan. Ya kayak kamu sekarang saya nanya siapa ya calon supervisor yang bisa bimbing aku gitu kan. Atau ya strategi yang kedua adalah kalau aku bilang itu kayak jalur perjuangan gitu namanya. Kayaknya yang kedua nih susah nih. Iya sih, karena aku ya jujur sih kalau menurutku aku dapat di Utrecht nih yang jalur kedua gitu. Em, karena kalau tapi waktu itu ya aku pakai dua-duanya ya strateginya nanya sama senior, minta masukan gitu. Eh, dan ya namanya jodoh sih ya aku aku ngerasanya kayak Dimudahin eh, gitu ya Mbak ya. nggak ketebak siapa maunya si A taunya si B gitu kan mau gimana I see, I mau see. maksa apa gitu. Jadi aku dulu Jadi ini sih apa Mbak Nana eh, mau bilang di luar rencana atau gimana nih? Atau ada yang nggak sesuai sama rencana atau gimana nih? beda sama rencananya. Jadi dulu tuh kan aku maunya S3 di Paris lagi kan, balik ke tempatku S2. Mm-mm. Dan aku menurutku tuh salah strategi sih, karena aku terlalu ngotot harus ke Paris gitu. Jadi aku nggak punya opsi lain. Padahal menurutku kalau mau nyari sekolah Buat itu opsi siapkan ya. opsinya sebanyak mungkin gitu. Jadi kalau satu gagal nggak begitu kecewa. Nah aku tuh dulu agak lama
berproses sama yang Xiongpo Paris gitu. Akhirnya mundur gara-gara udah dapet apa namanya suratnya gitu ya, letter of acceptance, tapi ada syaratnya. Hmm. Syaratnya adalah aku harus kuliah dulu 1 tahun, terus nanti nilainya minimal 16 per 20. Kalau di Prancis kan nilainya 1 sampai 20. Nah, 16 itu A gitu hitungannya kalau di Prancis tuh. Nah, berarti kan istilahnya minimal lu kalau misalnya di sini minimal IPK 3,75 kali atau 3,8 lah gitu dalam 1 tahun. Kalau enggak keterima nanti nggak bisa lanjut. Jujur sih waktu itu menurutku pilihan itu gambling gitu. Karena mungkin kalau aku berangkat sendiri bisalah aku bela-belain gitu ya demi bisa sekolah di Paris. Tapi waktu itu aku mikirnya lah ini aku udah bawa keluarga nih gitu, suamiku ikutan. Terus masa sih nanti kalau cuman yang harus aku pikirin kan waktu itu worst case skenario-nya ya. Kalau kalau skenario baik mah semua orang pasti seneng gitu kan. Tapi kalau skenario terburuk terjadi gimana? Nah, aku mikirnya waktu itu kalau gagal dan ini udah pindahan setahun, berarti harus ngulang lagi nyari nyari sekolah lagi dari awal. Padahal beasiswa dari LPDP juga udah jalan gitu. Misalnya kan terlalu ribet ya. Makanya aku agak waktu itu agak kecewa sih. Aku bilang aku nggak bisa lanjut karena menurutku syaratnya terlalu gambling buatku gitu. Itu apa ya, too many stake gitu ya yang harus dipertaruhkan just just for the sake buat dapat sekolah lagi di situ gitu. Ya, itu aku menyesalnya adalah kenapa nggak saat itu aku punya opsi-opsi lain, kenapa cuma satu doang gitu loh. Jadi itu yang menurutku Oke, bikin proses nyari sekolahnya lebih lama. buat banyak opsi berarti ya Mbak Nana ya. Mm-mm. Dan dan dulu tuh kalau yang jalur perjuangan itu ya aku waktu itu target tiap hari ngirim 1 email ke satu Mm-mm. calon supervisor. Mm-mm. Tiap hari 1 email. Jadi aku hampir sebulan 2 bulan aku lupa sih ngirim email mulu. Itu ada mungkin hampir ya 30-40-an email aku kirim. Wow, Serius. Dan itu dan ke 40 calon supervisor atau ya, wow, berarti harus punya list calon supervisor juga dong. iya, iya. Ya, dan aku nyari dari itunya ya, dari em, apa aku googling dari topiknya. Kan aku waktu itu topiknya tentang sharing ekonomi. Jadi aku cari-cari conference tentang sharing ekonomi. Terus dari conference itu aku ngeliatin organizernya siapa, profesornya siapa gitu. Terus aku emailin satu-satu. Atau aku nyari di publikasi siapa yang publikasinya tentang sharing ekonomi, aku emailin. Dan dari situ tuh ada lumayan banyak ya responsnya. Ada yang dari Malmo, ada yang dari Cardiff, ada yang dari Copenhagen waktu itu CBS, ada yang dari Utrecht juga gitu. Jadi ada banyak yang ngasih respons. Dan waktu itu kan pelajarannya aku udah cukup kecewa waktu ini nggak jadi sama Xiongsu. Aku tetap proceed aja semuanya gitu. Karena ternyata memang seleksinya setidaknya ya dari pengalamanku nanti seleksinya seleksi alam. Jadi kayak di Malmo misalnya supervisor udah dapet, udah oke risetnya. Ternyata beasiswa LPDP itu terlalu rendah dibandingin Mm-mm. standar UMR di sana. Jadinya aku nggak bisa apa ya. Jadi katanya kalau aku mau ke Malmo, aku harus cari pendapatan tambahan biar pendapatanku Oke. sama dengan UMR. Agak ribet kan, jadi Iya kayak benar-benar mundur harus gitu. ada lebih effortnya lebih besar ya Mbak Nana ya kalau masih harus cari Mm-mm. pendapatan kan. Ada juga yang di Copenhagen, aku udah dapat supervisor, tapi sayangnya dia masih asisten profesor, jadi harus nyari yang minimal associate profesor. Nah, itu agak lama juga prosesnya, agak susah nyari yang associate profesor. Ya udah, mundur juga, bukan mundur sih, tetap lanjut, tapi waktu itu akhirnya dapat yang Utrecht duluan, aku pilih yang Utrecht gitu. Gitu sih Wow. waktu itu. Aduh, udah bisa kebayang ya Mbak Nana. Awalnya aja luar biasa. Ini kalau menurutku tuh stepnya ya kalau buat Rahayu mencari sekolah udah benar sih ngobrol sama suami gitu kan.
ada dua berarti yang harus dilakukan paralel. Yang pertama, kalau untuk agenda akademisnya adalah siapin proposal dulu, Oke, proposal aku riset catat. dulu. Catat dan Sama persiapkan. eh, eh, sama satu lagi yang agenda keluarga adalah pilih setidaknya negaranya mau di mana gitu. Negara yang kira-kira bakal ramah, oke buat keluarganya Rahayu tuh Nah, di itu mana juga gitu. susah ya, Mbak ya. Ya nggak sih buat mengidentifikasi tempat di mana kita harus persiapkan bukan hanya tempat buat kita kan, tapi buat keluarga Mm-mm. juga gitu kan, buat anak-anak. Tapi Pendidikan aku, sih, karena kan gimana Mbak? heeh, iya, kalau aku tuh jujur nih, beberapa apa akhir-akhir ini tuh banyak informasi di timelineku tuh. eh, aku nggak tahu kamu benar memikirkan negara-negara kayak Qatar gitu loh, Turki. Karena menurutku tuh banyak beasiswa yang full funded gitu. Hmm, Dan apa ya? Menurutku tuh kayak fasilitasnya juga lumayan gitu loh untuk keluarga. Aku kemarin sempat kepikiran, ih, ini Qatar ada beasiswa bagus, full funded dan lain-lain. Apa ke sana ya? Gitu. Kenapa? nah gitu Karena maksudnya Mbak. ya kalau sekarang udah nggak mungkin pindah lah ya. Kemarin aku sempet kayak tergoda, ih, ini bagus nih beasiswanya gitu. Cuman ya anyway, soalnya kan kalau aku lihat ya pilihannya mungkin kalau yang pada bawa keluarga tuh kalau nggak Australia, Jepang, Iya, iya. Belanda gitu ya. Eh, Inggris juga aku jarang sih apa tahu yang bawa keluarga bisa full semua karena kadang mahal banget ya kalau di London. Anyway, tapi kayak ya itu sih. Semua negara mungkin mungkin Tapi bisa untuk beda-beda kali ya. referensi referensi beasiswa nih Mbak, biasanya Mm-mm. yang fully funded atau dia menanggung biaya keluarga juga. Biasanya apa aja sih Mbak? Setahuku tuh kalau yang Indonesia LPDP ya, LPDP yang ya udah masih ada pasti ya. tunjangan Mm, suami, tunjangan keluarga gitu kan. mm. Em, Kalau Australia, aku nggak tahu ada beasiswa AAS kali ya. Aku nggak begitu ngikutin beasiswa sih sekarang. Tapi kalau di Belanda itu selain beasiswa sebenarnya ada jalur employee gitu. Jadi kita daftar kerja jatuhnya. Mm. Itu. Kerja kerja gitu ya. Mm-mm, mm-mm. Jadi karena S3 kalau di Belanda itu kan dihitung sebagai karyawan ya. Jadi kita di situ bekerja gitu loh. Oh iya 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 sih. Itu sih. Hmm, Ya project gitu ya Mbak ya kira-kira ya nggak sih? Jadi kita mm-mm, anggaplah seperti masuk ke dalam project project yang ada di sana gitu kan. Dalam mm-mm, jangka mm-mm, waktu tertentu gitu kan ya. mm-mm, mm-mm. Jadi menurutku tuh kayak apa ya? Lebih kalau aku lihatnya ya kalau kita ikutan project tuh lebih enak sih karena supervisornya kan udah punya timeline ya, udah punya bayangan gitu nanti projectnya akan seperti apa. Rata-rata teman-teman yang ikutan project lulusnya lebih cepet sih gitu, karena dia dikejar sama project juga Iya jatuhnya. iya. Iya kepikiran juga sih kayak gitu kan. Karena kalau bisa kebayang juga kalau misalnya jalurnya beda gitu antara aku dengan suami kan. Nanti ya Mm-mm. harus tadi benar kata Mbak Nana harus membayangkan apa nih hal terburuk yang harus kita antisipasi gitu kan. Mm-mm. Mm-mm. Nah itu. Em, tapi emang lebih enak kalau bisa ke sekolah bareng-bareng ya. Jadi sekalian gitu. Dan kalau menurut aku sih kalau kalau memungkinkan mudah-mudahan bisa di luar negeri ya. Karena sebenarnya juga belajar Amin. Berharap. hidup mandiri. Sana belajar mandiri juga, terus ngasih pengalaman beda juga buat anak-anak ya Betul. ngerasain apa hidup di negeri orang tuh kayak gimana gitu. Tapi kayaknya yang apa namanya negara-negara ataupun
kalau di dalam negeri kan kita sudah bisa tahu sedikit punya gambaran ya Mbak tentang budayanya gitu, di mananya Mm-mm. gitu kan. Sekarang Mm-mm. kita yang mau coba lihat adalah eh, tadi tuh nyari negara ataupun lokasi tempat lah sekolah yang dia bisa memberikan kenyamanan dan apa namanya ramah buat keluarga. Misalnya kayak pendidikan anak, karena kan mau nggak mau ya kita kan sekolah bukan cuma setahun aja gitu kan. Kalau misalnya Mm-mm. doktoral kan ya 3 tahun lah, harus 3 tahun ke sana kan. Jadi terpikir, sudah mulai berpikir gimana pendidikan buat anak kan. Mm-mm. Mm-mm. Kalau di Eropa kan atau di Belanda kan pendidikan cenderung lebih mudah ya Mbak ya, ya nggak sih? Itu juga sih Ya jadi kan. pikiran gitu. Mm-mm. Mm-mm. Em, ya enaknya tuh kalau kalau menurutku ya setidaknya kemarin waktu anakku sekolah di Belanda itu dia kan sempat ikutan playgroup gitu cuman seminggu 2 kali. Hmm, Yang aku suka prinsipnya adalah di sana kalau sekolah TK gitu playgroup tuh yang diajarin mandiri dulu gitu, ngurus diri sendiri dulu. hmm, Jadi kayak belajar cuci tangan, belajar makan sendiri gitu ya. Terus belajar em, apa ya social skillnya kayak kalau nyebrang jalan gimana, kalau habis mainan diberesin gitu tuh loh. Jadi iya, 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 iya. jadi aku sukanya tuh kemarin ya menurutku sejalan dengan apa yang aku sama suamiku praktekin di rumah gitu ya. Jadi kayak ya anaknya jadi lebih mandiri sih gitu. Terus em, apa namanya? Setauku kan juga kalau sekolah sebenarnya berbayar ya, bayar kalau yang TK. Cuman kalau kita nggak mampu tuh bisa apply subsidi gitu misalnya tuh bisa dapat pengurangan jauh apa ya lumayan lebih murah Hmm. gitu. Itu sih enaknya ya kalau kalau sekolah. Terus Kalau tapi di yang pas sini, mm-mm, uh-uh. Tapi kalau di Belanda bahasanya nanti bahasa Belanda. Nah, itu nanti mungkin yang agak berat ya. Eh, tantangannya salah satu tantangannya Mbak ya. harus belajar bahasa Belanda anaknya. Itu sih. Kalau dulu soalnya anakku kan lahir di sana. Jadi dia waktu dia sekolah ya dia belajar sendiri gitu. Padahal di rumah dia pakai bahasa Indonesia, cuman karena di sekolah dia juga ngobrolnya bahasa Belanda ya dia bisa belajar dikit-dikit gitu. Eh, aduh, Itu sih yang perlu pikiran. dipikirin juga Karena beratnya. kemarin juga sempat ini kan, lihat story salah satu seleb yang ikut, anaknya ikut sekolah selebgram lah, Mm-mm. sekolah keluar. Terus mereka juga bilang salah satu tantangannya adalah budayanya tadi. Apakah anak kita akan siap gitu menghadapi budaya di sana gitu kan. Kalau Mm-mm. di kalau di sini kan ya kita sudah bisa memilih, oh kita mau gayanya yang kayak mana ya, gaya pendidikannya yang seperti apa. Kan tinggal lihat aja gitu kan, daerah mana yang sesuai. Selain tadi kita memikirkan bidang konsentrasi kita ya Mbak ya, bidang kita kan. Mm-mm. Nih, kalau Mbak Nana, hambatannya apa Mbak? Selama kemarin itu bawa satu keluarga. Um, aku kan nggak bawa keluarga ya, jadi aku apa aku melahirkan keluarga melahirkan anak-anak waktu sekolah ya. Ini hambatan buat keluarga apa ya, Sese? Kok nggak ada kayaknya yang begitu berat. Mungkin asik, bentar. Aku lagi berpikir apa ya hambatan keluarga ya? Kok nggak ada kayaknya. Astagfirullah. Kayaknya Alhamdulillah semuanya ya semua. jadi happy ya Mbak. Oh, mungkin lebih ke ini aja sih. Kan apa em, karena jauh dari keluarga kita, maksudnya aku nggak orang Keluarga tua di inti. semua di Indonesia, heeh. Kan aku cuma sama suami doang gitu ya. Terus kelahiran juga di situ apa sendiri, bukan sendiri sih, ada ibuku yang akhirnya datang. Lebih ke hambatannya tuh karena apa-apa harus diurus sendiri ya. Jadi kayak Hmm. ya jadi belajar mengandalkan diri sendiri sih gitu. Pindahan misalnya, aku kan
sekolah di situ, tinggal di situ selama berapa, 4 5 tahun, itu pindah rumah berapa, 3 kali apa 4 kali gitu. Itu kan tiap pindahan bongkar pasang dan lain-lain gitu tuh ribet banget. Kebayang sih. Cuman heeh, heeh. Itu hambatannya. Terus kalau mau pulang juga kan biayanya mahal ya. Tiketnya jadi Hmm, kali iya berapa benar, tuh gitu. benar. Yang ditanggung beasiswa berapa gitu kan. Jadi harus nabung. Hmm. Em, Kalau dibilang uangnya cukup enggak ya, dicukup-cukupin sih ya kalau menurutku ya. Sebenarnya kalau dibilang banyak juga enggak gitu kan. Harus ditabung. Jadi menurutku apa ya? Ya itu sih ya hambatan paling beratnya karena kita jauh dari supporting system kita. Jadi kita kayak harus belajar ngurus apa-apa sendiri sih. Terutama urusan-urusan administrasi ya. Kan ada surat datang harus Iya, iya benar. lapor pajak misalnya harus apa ya itu harus belajar ngurus sendiri. Nggak ada kalau di Indonesia kan apa-apa ada jasanya gitu kan. Ada jasa ngurus ini, jasa ngurus itu nggak ada. Ngurus sendiri Di sana semuanya. nggak ada Mbak, Apa? di luar nggak Hmm, ada. nggak ada. Mau apa namanya? Sama apa lagi ya? Sama mungkin ini kali. Ini mungkin nggak apply ke aku. Tapi mungkin buat orang-orang yang extrovert gitu, kalau di luar negeri siap-siap lonely Oh, I gitu. see, I see. Tapi aku ya karena aku Kayak di orangnya Jepang introvert, gitu ya, aku mah ya di Jepang, di misalnya. Eropa juga gitu kan. Ya siap-siap sendiri gitu, siap-siap kadang-kadang mungkin merasa sepi aja. Baiklah Mbak Nana. Kayaknya kalau Mbak Nana udah ini ya, udah apa namanya, prepare-nya udah jauh lebih baik lah gitu. Jadi melihat kesulitan itu bisa bisa gitu, bisa diatasin. Kalau yang belum Iya. berangkat ini kebayangnya kayak ih Hmm, takut takut gitu loh Mbak. hmm, Beneran karena itu jadi kepikiran kita yang biasa. Kalau di sini kan ya, kalau misalnya kita lagi sibuk apa, tolong dong gitu sama saudara-saudara kita kan. Ada yang hmm, bisa jadi sandaran lah istilahnya, bantuin lah gitu. hmm, hmm, hmm. Nah untuk menghadapi hal seperti itu sih sebetulnya menurutku lebih ke mental sih, persiapan mental sebenarnya, dan siap nggak ya gitu kalau misalnya tiba-tiba harus gimana gitu ya. Iya, ya bener sih, aku setuju sama Rahayu. Akan lebih gampang dirasa kalau udah dijalanin gitu. Buat yang belum Nah ngejalanin kan betul, iya mungkin betul. belum ada gambaran gitu ya, kesusahannya akan seperti apa. Tapi aku dulu jujur sih yang aku ingat itu apa namanya, sebelum berangkat memang mungkin ada banyak hal yang aku nggak tahu gimana nih gimana gitu kan. Cuman memang menurutku tuh preparation penting sih ya. Jadi sebelum berangkat waktu itu kita harus udah mastiin gimana supaya kita punya tempat tempat tinggal dulu gitu. Itu yang paling susah kan. Apalagi sebagian besar di negara-negara Eropa ataupun Jepang rumah itu mahal gitu. Nah, iya, iya. Dulu aku sampai Itu ya harus ampun nabung mau dulu gitu ya Mbak. Sebelum berangkat berarti kita harus punya ya saving. mau nggak mau Iya, mm-mm, iya. punya saving karena pasti mungkin ya sebagian besar rumah pertama kita tuh nanti bukan rumah permanennya gitu. Paling baru kayak shelter lagi masih. Mungkin kayak baru tempat sementara dulu gitu. Karena ini kan kita ke tempat yang kita nggak tahu gitu kan. Nah, Iya. jadi otomatis tempat tinggal kita yang kita pesan waktu di Indonesia mungkin belum ideal gitu. Jadi Betul, makanya it- kenapa mungkin tadi beberapa kali pindah itu juga kali ya Mbak ya alasannya ya. ya aku dulu sempat rumah pertama kan kayak shelter gitu, cuman tinggal 1 2 bulan gitu doang. Tapi sambil nyari-nyari rumah yang lebih permanen. Terus udah dapet rumah lebih permanen, aku kena gusur karena karena gedungnya mau buat apa kena pelebaran jalur kereta api Oh, gitulah. ya ampun. Dan itu Terus sebelumnya ya benar-benar nggak kepikiran ya Mbak. nggak ada. Ya itu pusing banget. Jadi waktu itu mau field work ke Indonesia, terus ada berita kena gusur, itu kayak apa ya? Ya menyita waktu banget lah nyari nyari tempat baru, pindahan baru sebelum ke Indonesia gitu.
Ya. Nah, dan itu kan nggak ada bayangan ya waktu aku sebelum berangkat akan seperti itu. Iya Tapi benar-benar. ya, Kebanyakan yang kebayang tuh yang enak-enak sih Mbak. iya sih, Iya kan? pastinya. Ya, ya itu sih. Tapi apa mungkin nggak semua orang akan mengalami seperti ini gitu ya. Tapi setidaknya ya mungkin fleksibel aja sih nanti Iya, iya. belajar. Nah, itu soal hidup lah Mbak ya, kehidupan kan. Nah, yang juga aku pikirkan itu penyesuaian kita terhadap kolega-kolega gitu, kolega-kolega di sana. Semisal memang kita Hmm, punya planning untuk sekolah di luar ya, akankah kita bisa menyesuaikan dengan ritme kerja mereka gitu kan ya. mm-mm, Kalau di Indonesia kan toleransi ya bisa bisa apa namanya berkomunikasi lah intinya bisa saling pengertian lah gitu. Kalau di sana gimana tuh Mbak? Apakah eh, misalnya kayak aku dapat cerita-cerita nih dari yang sekolah di Jepang, di situ tuh salah satunya yang ini yang agak menantang adalah di sana itu orang-orangnya tuh ini tepat target gitu Mbak. Jadi ya hmm, kamu harus disiplin gitu dengan targetan itu gitu dan nggak bisa semudah kayak yang aduh sorry gue hari ini nggak bisa nih karena ada halangan dan lain sebagainya itu harus bener-bener nggak bisa begitu gitu nggak semudah itu. Nah, seberapa susah sih pada saat itu Mbak Nana dan keluarga menyesuaikan diri gitu dengan lingkungan hmm, akademis di sana ya kan hmm, lingkungan hmm, hmm, sosial di sana juga gitu. hmm, hmm, hmm. Nanti aku juga Eh, bakal tanya nih soal proposal. oke. Ini BTW nanti aku jam 2 pamit ya. Ada Iya apa iya. namanya? Ada technical meeting. Tadi tentang budaya ya, mungkin Mm-mm. beda-beda kan. Kalau di apa tergantung negaranya masing-masing. Kalau di Belanda itu kan jadi budaya apa namanya straightforward gitu orang-orangnya. Suka nggak bilang forward gitu orang-orangnya. Suka nggak bilang Mm-mm. Iya iya iya. itu Tidak terlalu cukup. banyak basa-basi gitu mungkin ya Mbak ya. Mm-mm. Dan di awal memang agak shock sih gitu dengerin apa kata supervisor yang "Oh, ini nggak bagus, Mm. ini aku nggak convince apa gitu ya, agak shock memang gitu. Cuman ya jadi belajar sih habis itu kan ngikutin apa namanya ngikutin ritmenya. Aku belajar straightforward. Kalau nggak ngerti aku bilang nggak ngerti gitu. Kalau bingung aku bilang bingung. Aduh aku confused nih gitu. Atau aku bahkan mungkin belajar lebih jujur sama kayak aku apa mentally not prepare aku bilang gitu. Atau kayak aku lagi unwell gitu. Aku nggak bisa ini apa namanya committed dulu sama kerjaan gitu sih. Ya. Jadi karena kan di Indonesia kita jarang ya bilang nggak bisa atau Iya. nggak mampu gitu kan. Tapi ya itu yang aku pelajarin orang di sini menghargai yang straightforward, yang direct ya aku belajar itu. Sama yang kedua waktu sih belajar apa-apa tuh kan kalau orang Belanda terkenalnya pakai kalender ya, bahkan mereka punya apa organizer sendiri gitu kan. Jadi aku misalnya mau ketemu sama supervisorku udah aku book dari sekarang, padahal ketemuannya mungkin sebulan lagi gitu. Dan menurutku itu culture positif yang aku masih bawa sampai sekarang gitu ya, belajar lebih straightforward. Terus belajar apa namanya lebih organize gitu sama waktu kalender gitu. Jadi kalau udah ada wacana, ayo kapan ketemuan? Sekarang tuh kayak oke, mau tanggal berapa gitu. Aku bawa jam berapa gitu kan. Termasuk Jadi kayak sekarang ya. iya kan? Karena Aku sampai kemarin aduh salah jam aku, salah jadwal. Agak malu sih Mbak. nggak apa-apa. Tapi menurutku tuh kayak justru sekarang jatuhnya kalau ada yang kayak mau ngajak, ketemuan besok yuk, aku tuh kayak langsung anxious gitu loh. Ntar dulu, aku lihat kalenderku dulu, kayaknya besok udah penuh gitu. Jadi kayak, ya itu Kebawa sih ya sampai plus sekarang. minusnya. Mungkin agak jadi kurang bisa spontan gitu ya. Itu sih. Oke. Terus tadi proposal ya. Iya bener Nanti Mbak, kayaknya kalau ini juga kamu salah satu yang
penting sih. Kalau kamu mau nanti aku kirim via email aja ya contoh proposal aku Ah, sama. Tapi ini apa namanya? Ya, tadi aku bilang ya, aku kan prinsipnya done is better than perfect gitu. Jadi oke oke proposalnya oke. ya gitulah, proposalnya proposal jadi gitu. Tapi maksudku adalah eh, yang aku pengen ceritain dari proposal itu kan hal-hal penting yang harus kita tampilin itu yang pertama adalah em, antara dua sih milihnya, mau Mm-mm, ngikutin fenomena atau mau ngikutin teori gitu kan. Eh, dan aku milih yang fenomena. Jadi waktu itu aku memilih ini ada fenomena apa nih yang terbaru gitu, yang kira-kira lagi banyak dikaji, yang akan mungkin dikaji lebih banyak lagi gitu kan. Makanya aku ngambil fenomena yang taksi online itu ada Uber dan lain-lain. Waktu itu tuh belum banyak yang ngangkat, menurutku ya, belum banyak yang ngangkat fenomena itu. Tapi ada juga yang ngambil dari teori. Ini lagi di HI lagi ngembangin teori apa nih gitu, di perspektif apa nih, STAIR gitu misalnya kan, Science, Technology and Art International Relations. Nah nanti dari STAIR itu baru apa namanya dikembangin, kira-kira kamu risetnya mau lebih spesifik tentang apa, itu sih. Terus yang kedua menurutku ngangkat tentang kontribusinya ya, societal contributions-nya apa nih, nanti kira-kira risetmu akan bermanfaat untuk apa gitu dalam kajian sharing ekonomi misalnya, dalam kajianku ini manfaatnya apa kira-kira untuk apa masyarakat yang lebih luas gitu sih, kontribusi sosial sama metodologi nanti duit. Nah, menurutku yang nggak perlu perfect banget itu di bidang metodologi kali ya, sama mm, eh, landasan konseptual. Kenapa? Karena eh, eh, nanti kan along the way kita belajar itu akan diganti lagi kan, direvisi iya direvisi betul lagi betul. gitu. Tapi setidaknya buatlah metodologi dan landasan konseptual yang clear aja dulu gitu. Kamu metodenya jelas, landasan konseptualnya jelas gitu. Udah gitu aja sih menurutku yang penting. Dulu Ini kalau Mbak Rena buat based on preferensi kita mau kemana, atau Mbak Rena juga menyesuaikan, "Oh, ini supervisornya dia ke sini nih," gitu. Karena aku ada juga tuh diskusi sama kolega di sini, dia mm-mm, juga lagi proses mau doktoral. Itu mm-mm. dia ini juga mau menyesuaikan, oh ini calon supervisornya dia lebih concern ke bidang ini gitu, terus dia sesuaikan sama draft proposal dia gitu. Apa ya udah preferensi kita Enggak itu. sih, aku enggak. Ya, emang ada yang kayak gitu ya. Jadi dia ngikutin supervisornya Iya, kan. Tapi biar kalau aku, cocok katanya. mm-mm, mm-mm. Tapi kalau aku pribadi aku nggak begitu suka ngikutin supervisor ya. Karena kenapa? Karena yang bakal ngerjain riset kan kita gitu Oke, loh. oke, oke. Kalau itu topiknya ternyata nggak sesuai sama yang kita suka atau bukan minat kita, nanti berat. Kalau buat aku ya, aku bakal berat ngejalaninnya. Karena jatuhnya ini kayak cuman kerjaan orang lain buatku gitu. Makanya kalau aku pribadi sih aku akan, kecuali kecuali tema si supervisornya sama gitu, minatnya sama punya aku gitu, sama-sama tentang taksi online atau sama-sama tentang sharing ekonomi. Nah mungkin aku akan ini sih mau gitu. Tapi Oke. kalau harus ngikutin kata supervisor apapun itu, aku sih nggak rekomen karena ini komitmen lama loh, komitmennya 4 tahun. Iya, betul betul. Iya, capek juga Tapi gitu kita nanti kalau kita harus juga ikutin orang harus 4 tahun. harus siap kalau misal nanti dalam perjalanannya tadi ya Mbak Dana bilang bakal ada perubahan ya Mbak ya. Kan artinya Ya, ya namanya juga ngedraft kan ya, propose gitu kan. bener, bener. BTW tolong dikirimin alamat Oh emailmu iya, dong di kolom chat ini biar aku oke. sekalian forward. Oke, sebentar Mbak. Terima kasih banyak, ini banyak bonusnya di Harkus yang ini Mbak. Alhamdulillah. Tapi ini apa namanya, dikip buat Rahayu aja ya, uh, Sip, ininya proposalnya kemarin. Jadi kemarin tuh aku habis ngisi webinar juga kan mm, tentang apa, ngurus proposal itu. mm-mm. Terus Ada di YouTube nggak? Aku mau nyolong kemarin sih ilmu katanya, juga. tapi kayaknya yang aku omongin sama mas sekarang sih. Tapi kemarin sih katanya bakal diupload di page di Mama Indonesia, cuman belum tahu nih, belum Oh iya, nanti aku cari udah dulu. diupload apa belum. Les. Oke.
Udah aku forward ya emailnya. Thank you Jadi Mbak itu aku Nana. ngirimin contoh proposal sama contoh ininya apa namanya email ke calon profesor atau Siap. ke calon supervisor deh. Heeh. Ya ampun. Nanti tapi itu emailnya pakai profilku ya. Jadi nanti kamu ya oke lah apa bisa menyesuaikan lah. Dimodifikasi ya. Heeh. Nah, ini nih. Kemarin tuh Ini nih sempat yang gak aku bingung dapatkan dari yang lain nih, dari Mbak Nana. yang email, Bukan, apa yang namanya? apa? Keep low profile-nya Mbak Nana gitu terus setiap berbagi sama yang lain tuh itu Nah, sangat kemarin tuh priceless banget. kemarin tuh ada yang mempertanyakan juga ini nggak apa-apa di share proposalnya Mm-mm. gitu. Nanti bakal di copy, kalau di copy atau dicolong gimana gitu. Kalau aku sih ngelihatnya kayak pay it forward aja sih gitu. Dulu waktu aku nyari sekolah, aku justru ngebayangin seandainya ada yang bisa bantuin aku nyari contoh, apa ngasihin Oh iya, contoh atau iya. yang ngasih kayak ya itu sih aku ngebayangin kalau aku dulu di posisi nyari sekolah tuh apa sih kebingungannya gitu. Dan aku justru ya apa ngebayanginnya kalau misalnya aku ngasih kamu contoh sekarang terus kamu bisa terima sekolah terus nanti ada yang nanya ke kamu juga cara dapet sekolah we will do the same Iya, gitu iya, iya. kan. Aduh, amin, Menurutku amin. Mudah-mudahan ya Mbak Nana. amin ya mudah-mudahan Bismillah. dan menurutku tuh kayak ya ini kan apa namanya hanya hanya sedikit yang bisa aku lakukan gitu karena ya mau nggak mau sebenarnya perjuangan nyari sekolah tuh kan kuncinya di kita sendiri ya. Iya, betul, betul. Nyari waktu buat bikin proposal di tengah-tengah ngurus anak gitu. Mungkin lebih berat Rahayu ya karena kamu baru mulai nyari sekolah setelah anak-anak udah ada Iya, gitu kan. betul. Ya ampun. Dan ini salah satu ini aku strategi untuk memotivasi diri aku. Mhm. Ya sih, aku paham banget dan emang emang mungkin harus sering kayak gini sih Rahayu kalau bisa kamu ada apa namanya ada teman juga yang nyari sekolah harus sering ketemu juga. Padahal apa walaupun kayak cuman ngobrol doang gitu ya. Syukur-syukur kalau bisa nulis proposal bareng, tapi kalau enggak Iya. cuman ngobrol doang karena gini, di kampus emang ada gitu yang pernah nanya sama kamu, gimana proposalmu udah jadi belum? Sini aku bantuin aja, kamu nggak usah ngajar biar kamu ngurus proposal. Nggak ada kan yang ngomong kayak gitu? Itu malaikat banget kalau kayak gitu ya. Iya, iya, kalaupun ada mungkin sangat berbaik hati, tapi menurutku realitanya kayak gitu. Kita di dunia kerja, walaupun kita dunianya akademis, nggak bakal ada yang peduli sama kita. Ya, Kenapa? betul, betul. Menurutku wajar. Kenapa? Karena ya orang lain juga udah punya masalahnya sendiri gitu loh. Orang lain juga udah dikejar deadline-nya sendiri gitu kan. Jadi dulu satu hal yang aku pelajarin tuh kayak ya kita nggak boleh mengharapkan orang lain bakal bantuin kita gitu. Kita benar-benar harus mengandalkan diri sendiri. Tapi bukan berarti orang lain tuh jahat ya menurutku. Justru mungkin sebenarnya orang lain tuh mau kok bantuin kita. Cuman mungkin mereka nggak tahu apa yang mereka bisa bantuin gitu. Jadi mungkin itu kenapa menurutku tuh kayak ya kita mau nggak mau kita harus belajar juga meminta bantuan gitu. Belajar minta tolong sama orang apa yang bisa dibantuin gitu. Ya kadang kita juga kayak nggak mau kan Mbak, takut ngerepotin orang gitu kan. Janganlah, nggak jadilah gitu. Padahal mungkin orang lain sebetulnya kalau kita bilang, mungkin mereka bisa bantu gitu kan. Iya, Udah deh. makanya menurutku tuh meminta tolong tuh skill yang harus kita pelajarin ya nggak minta tolong juga tolong bikinin proposalku dong ya nggak gitu juga kan tapi kayak kalau minta tolong ada apa minta tolong dong boleh nggak kamu ngeliatin proposalku gitu Ah, iya, iya, iya. nge-review gitu Ah, ada ah. masukan nggak gitu. People will be happy gitu apalagi di dunia akademisi kan itu pekerjaan yang udah sering kita lakukan kamu pasti kan udah sering juga bimbing Iya, mahasiswa ngeliatin paper mahasiswa ah, gitu iya kan. betul. Betul. Ini menurutku culture yang kita harus mainstreaming mempopulerkan ya peer review itu ya karena kita kan kadang malu gitu mungkin gengsi kali ya ngasih paper kita Iya, ke iya orang betul. lain gitu Heeh. Malu sih. padahal sebenarnya butuh Lebih ketakut salah dan lain-lain kan. itu dia padahal sebenarnya butuh kan masukan orang Mm, lain itu gitu. butuh banget. Aduh, makasih banyak nih Mbak Nana udah 1 jam nih. Nggak kerasa. Iya ini aku harus apa lompat dulu ke meeting yang lain. Aduh, makasih Oke, banyak ya Mbak Nana.
Berharap Sama-sama ya, suatu waktu Rahayu. bisa ketemu langsung terus ngobrol langsung. Amin. Insya Berharap Allah. semoga Mudah-mudahan. proposalmu cepat jadi, terus bisa lanjut Amin. sekolah. Amin. Ya Dibantu doa. ampun, Kalau didoain. Thank you. let me know kalau butuh teman review ya, aku Siap. kirim via email nanti. Oke, Terus sampai banyak jumpa Mbak ya, Nana. Rahayu ya. Sehat Pamit selalu ya dulu. Mbak Nana ya. Ya, Sukses. Dan sekolahnya Assalamualaikum. lancar. Waalaikumsalam.